Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilah Fauziana Khairiyah. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi arsitektur Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai pengalaman saya sebagai peserta MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat batch keempat sebagai Junior Arsitektur Designer di Perusahaan Umum Perumahan Nasional atau Perumnas. Perumnas sendiri merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang berfokus pada penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Sebagai salah satu perusahaan pengembangan perumahan terkemuka di Indonesia, Perumnas memiliki peran penting dalam membangun perumahan yang nyaman dan terjangkau. Sejak didirikannya pada tahun 1974, Perumnas selalu menjadi pelopor dalam pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia. Selama saya magang di Perumnas, saya mendapat pengalaman mengenai lingkungan kerja yang profesional. Saya beruntung dapat bekerja dengan tim yang berpengalaman dan berkompeten dalam bidang arsitektur. Mereka telah menjadi mentor saya dan memberikan panduan yang sangat berharga selama proses magang. Selain itu, saya juga terlibat ke dalam proyek-proyek yang menarik. Saya diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai proyek, mulai dari merancang desain interior hingga membuat gambar teknis. Saya mendapatkan sangat banyak pengalaman berharga dalam berbagai aspek pembangunan perumahan. Kesimpulannya, pengalaman selama magang di Perumnas telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan karir saya sebagai seorang profesional di bidang arsitektur. Saya sangat berterima kasih kepada tim MBKM Perumnas yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama saya magang. Saya juga berharap dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh untuk menjadi seorang arsitek yang sukses di masa depan. Selanjutnya, saya ingin membagikan apa saja yang saya pelajari di Perumnas. Salah satunya mengenai inovasi desain rumah sederhana untuk membuat rumah terjangkau, tetap nyaman dan estetis. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi tempat untuk berlindung, beristirahat, dan berkumpul bersama keluarga. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang mudah terhadap hunian yang terjangkau dengan kualitas yang baik. Apa saja tantangan dalam membangun rumah terjangkau? Membangun rumah terjangkau tidaklah mudah. Tantangan biaya material yang tinggi, lahan yang terbatas, dan pemeliharaan yang mahal seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan rumah yang terjangkau. Selain itu, kita juga perlu untuk memperhatikan efisiensi energi agar rumah tetap ramah lingkungan dan juga hemat biaya. Apa sih pentingnya rumah nyaman dan estetis bagi penggunanya? Membangun rumah yang terjangkau bukan berarti mengorbankan kenyamanan dan estetika. Rumah yang nyaman akan memberikan kualitas hidup yang baik bagi penghuninya. Sementara elemen estetis akan menciptakan lingkungan yang indah dan menginspirasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencari inovasi desain yang mampu menggabungkan keduanya. Apa saja manfaat inovasi desain rumah sederhana? Desain yang sederhana dapat mengurangi biaya pembangunan karena penggunaan material yang efisien. Yang kedua, rumah sederhana dapat memberikan kenyamanan yang tidak kalah dengan rumah mewah, dengan perhatian yang tepat pada tata letak ruangan dan pencahayaan alami. Terakhir, desain yang estetis akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan memberikan kebanggaan bagi penghuninya. Apa saja konsep desain rumah sederhana? Konsep desain rumah sederhana mencakup kepraktisan, fungsionalitas, dan efisiensi ruang. Desain harus memperhatikan kebutuhan penghuni dan menciptakan ruang yang dapat digunakan dengan maksimal. Selain itu, penggunaan warna, tekstur, dan material yang tepat
juga dapat memberikan sentuhan estetis pada rumah sederhana. Salah satu faktor yang penting adalah penggunaan material ramah lingkungan. Penggunaan material ramah lingkungan menjadi faktor penting dalam inovasi desain rumah sederhana. Material yang tahan lama, mudah didapatkan, dan terjangkau dapat mengurangi biaya dan dampak negatif terhadap lingkungan. Bambu, bahan daur ulang, dan material lokal merupakan contoh beberapa material ramah lingkungan yang dapat digunakan dalam pembangunan rumah sederhana. Yang selanjutnya yaitu desain rumah yang terbuka. Desain rumah terbuka adalah salah satu inovasi desain yang penting dalam menciptakan rumah sederhana yang nyaman. Dengan memaksimalkan pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan keterhubungan antar ruangan, rumah terbuka menciptakan ruang yang segar, terang, dan luas. Ruang terbuka ini juga memberikan kesan yang lebih luas dan nyaman. Efisiensi energi juga menjadi faktor yang penting dalam inovasi desain rumah sederhana. Penggunaan sumber energi terbarukan, teknologi hemat energi, dan sistem energi terintegrasi dapat mengurangi biaya energi dan dampak lingkungan. Rumah sederhana yang hemat energi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi penghuninya. Estetika memainkan peran penting dalam desain rumah sederhana. Pemilihan warna, tekstur, dan tata letak yang tepat dapat menciptakan rumah sederhana yang indah dan menarik. Desain interior dan eksterior yang estetis akan memberikan kepuasan visual dan meningkatkan kualitas hidup penghuni. Dalam rangka menciptakan rumah terjangkau yang tetap nyaman dan estetis, inovasi desain rumah sederhana menjadi solusi yang baik dengan memperhatikan prinsip desain, penggunaan material ramah lingkungan, desain rumah terbuka, serta efisiensi energi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.